wajib serta yang sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa tidak ada niatan menggurui sedikit pun, sama seperti jamaah saya juga belajar di sini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus mengharap ridha Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan segala sesuatu urusan kita, terutama urusan akhirat juga dan urusan dunia, amin ya rabbal alamin. Yaitu melanjutkan tentang masih di cabang iman yang ke-75, halaman 93. Oke. Kemarin itu di cabang iman yang ke-75 yaitu menghormati, memuliakan, menghormati orang yang dewasa, menghormati orang tua dan menyayangi, mengasihi anak-anak. Jadi sama orang tua hormat, sama anak kecil sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa rahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassatan walakin rahimal ladzi yarhamul muslimina. Qala isnandika Rasulullah sinten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa orangana rahim sopo kang ulas alladzi yarhamu kang ulas sopo rahim nafsu ing awak dhewe ke rahim wa lan keluargane rahim wasatan hale tertentu. Walakin rahiman tetapi ne kang karunyaan alladzi yaitu kang yarhamu ulas ya si rahim al muslimina ing kang muslim kabeh. Ngerti ora? Ngerti ya? Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa kita mah, bahasa Indonesia mah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa rahimul ladzi yarhamu nafsahu ahlahu. Tidaklah orang yang penyayang itu adalah orang yang hanya sayang pada dirinya dan keluarganya saja. Walakin rahimah, akan tetapi orang penyayang itu adalah orang yang sayang kepada semua orang muslim. Jadi bukan termasuk orang yang penyayang, bukan termasuk orang yang rahim, orang yang kasih atau orang yang penuh kasih. Bila mana hanya sekedar menyayangi dirinya sendiri dan keluarganya. Orang lain mah masyaallah, yang penting anak saya jajan. Anak yang lain mah mau kecebur buang juga istilahnya tidak jadi masalah. Yang penting keluarga saya senang. Yang lain mah kelaparan juga tidak jadi masalah. Walakin rahimal ladzi yarhamul muslimina, akan tetapi ar-rahim, orang penyayang itu adalah orang yang menyayangi seluruh kaum muslimin gitu. Jadi kalau kita sayang sama anak kita, ya mesti sayang juga sama anak orang lain, anak tetangga itu. Kalau kita sayang sama istri kita, ya kita juga sayang sama istri kita juga. Boleh masih tetangga. Maksudnya dalam hal positif sayangnya gitu. Beda. Jangan salah ngertiin gitu. Awas, saya ditanggung jawab repot. Ngaji di mana ini urusannya? Agak benar gitu ya. Maksudnya sayang sama istri tetangga dalam hal yang positif. Itu dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif itu tadi, bahwa tetangga kita ada haknya daripada diri kita. Artinya benar, yaitu saling membantu, saling tolong menolong gitu. Itu
Sampai dikatakan laisa itu nafi. Itu nafi itu artinya tidaklah sempurna gitu pada intinya. Cuma sekedar menyayangi diri kita dan keluarga kita khusus, nggak peduli sama orang lain, maka kasih sayang kita ini belum sempurna gitu ya. Akan tetapi kalau kita ingin sempurna, kita sebagai orang yang memiliki sifat penyayang, maka Allah dirahmul muslimin, kita mesti sayang juga kepada seluruh orang muslim, karena semua muslimnya saudara gitu. Kaum muslimin ya, nggak yarhamun nas, hadis itu kaum muslimin. Statusnya muslim orang mana kek, orang Aceh, kita di Aceh, di mana gitu ya. Makanya ketika muslim ketemu muslim, tebar salam, walaupun jarang ketemu, tapi kayaknya udah ada koneksi diri kita itu. Karena ada iman di setiap hati kita masing-masing, disambung oleh salam. Assalamualaikum, itu nyantok gitu ya. Terasa saudara itu melekat gitu. Ini sesama muslim ya, harus tadi apa? Saling sayang menyayang. Itu saling kasih mengasihi. Bahkan kalau di hadis yang lain itu bahwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang yang apa itunya pengasih, yarhamuhumur rahman, maka ia akan dikasihi juga oleh zat yang maha pengasih. Kita sayang sama siapa saja dalam hal positif, maksudnya kadang kita mah sayang salah pilih janda sih. Kalau janda yang bohai, yang aduhai, yang menor, denok, montok, sayang. Kalau nenek-nenek kejebrus got juga kagak apa-apa. Ya begitu. Ini sayangnya saya kagak benar. Ya. Ada istilah begini, jadilah kamu bapak dari anak-anak yatim. Jadilah kamu suami dari para janda. Janda-janda yang gak punya suami, ya positif, mau janda tua, mau janda muda, artinya gitu itu apa yang melindungi, ya bahasa menafkahi, apa itu artinya positifnya ya sedekah gitu. Cuma kadang-kadang menafkahinya berbagi beda-beda begitu, Bang. Kalau sama yang muda talk chair gitu. Ya artinya nggak membeda-bedakan gitu. Tuh. Jadilah kakek bagi orang yang nggak punya kakek. Gitu kalau kita laki-laki itu di dalam sebuah kata-kata istilah kayak gitu. Jadilah kamu bapak bagi anak yang nggak punya bapak. Jadilah kamu suami bagi orang yang nggak punya istri. Jadilah kamu orang tua bagi orang yang nggak punya orang tua. Jadilah kamu kakek bagi orang yang punya kakek. Ya kita selalu ada di setiap orang yang membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang positif juga gitu tuh ya. Tidaklah sempurna. Ya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Kasihanilah oleh kalian man fil ardi, makhluk yang ada di muka bumi, ya. Walaupun itu hewan yang tidak dimakan dagingnya, kita mesti beradab. Bahkan kita diajarkan dalam menyembelih hewan pun juga mesti pakai adab. Tidak boleh tentang hewan cara mematinya itu ditombak, itu tidak boleh, ada aturannya itu. Tidak semboleh, nuntut nantinya, nuntut itu di yaumil qiyamah bagi kita hewan itu ya. Maka yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di atas langit akan mengasihi kalian, mengasihi orang yang mengasihi kepada siapa saja di muka bumi, tebar kuai. Kalau kita menebar kebaikan, hasil juga kan kebaikan. Dan bukan pada saat itu. Artinya insya Allah suatu saat dimana kita membutuhkan, itu pasti ada balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Itu juga sebaliknya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, kebaikan atau keburukan, itu akan balik kepada siapa yang melakukan sebenarnya gitu. Berbuat baik pasti akan tumbuh pada kebaikan, itu manfaatnya untuk kita. Berbuat buruk juga begitu, kemudaratannya untuk kita, membahayakan pada diri kita. Tidaklah sempurna tadi ya, dimana kita hanya menyayangi keluarga, khusus keluarga, jelas semua. Akan tetapi penyayang itu adalah, atau orang yang memiliki sifat penyayang adalah orang menyayangi seluruh kaum muslimin. Itu sudah saya sampaikan dulu ya, semua hadisnya saya bacakan bahwa perumpamaan orang muslim itu seperti anggota tubuh, di mana
apa itu namanya kaki sakit, ya semua itu ngerasain sakit. Kenapa kamu kagak keluar rumah? Aduh kaki saya sakit, nggak bisa jalan. Padahal kakinya yang sakit, ya kan? Seluruh anggota yang lainnya saya sehat. Saya sakit mata, padahal kaki mah bisa jalan. Tapi tetap ngerasain kaki yang tersandung, mulut yang bilang aduh, gitu ya. Hati yang sakit tapi mata yang nangis, itu perumpamaan seperti itu. Tapi secara prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Kerataan kita itu SMS, senang melihat susah, susah melihat senang. Itu kalau susah senang, susah senang. Senangnya itu dibikin susah. Kalau senang jadi susah. Melihat orang senang susah, kita yang sedih. Ya, giliran dia susah, kita yang senang. Naudzubillah. Orang yang memiliki sifat seperti itu, naudzubillah. SMS-nya kita ganti. Senang melihat senang, susah melihat susah. Kalau kita punya teman, punya saudara, apalagi sesama muslim, tetangga, ada rezeki gitu ya, ada nikmat yang Allah berikan kepada dia, jabatannya naik, dinaikkan, usahanya lancar dan sebagainya, senang kita gitu. Walaupun toh umpama kita nggak dikasih minjem, yang penting kan nggak nyusahin diri kita. Istilahnya kita susah, dia susah, kumpul bareng orang susah, nangis bareng dua-duanya. Ini curhat mulu nanti, ya gitu. Kalau dia senang kita susah, dihibur. Ada saat tenang, salah kayak gitu mah beres tuh, jadi semriwing. Tidak ini kita juga sama begitu. Jadi senang, alhamdulillah kita punya teman. Wah, sekarang udah jaya, udah sukses, mudah-mudahan tambah berkah. Katanya juga alhamdulillah, katanya itu. Ya sudah, kapan-kapan kita bareng-bareng kemana, kayak senang lah. Itu, masya Allah, saling support. Ya. Jangan tadi poinnya adalah apa? Sedih ketika ngelihat senang. Kalau dapat nikmat kita yang bengek. Dia jalan-jalan ke pantai, ke bukit, ke puncak. Akhirnya jalan-jalan ke rumah sakit. Di rongsen, di scan, terusnya apalagi itu yang diperiksa otaknya itu, di apa? Di scan ya, di laboratorium itu ya, dilihat. Ini mobil BMW ini gambarnya nih, ada BMW-nya di otaknya, iya itu BMW tetangga. Kepikiran sama sakit lagi ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ngeguyurnya aja biar kagak ini ya, kagak serius. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala ra'si yatimin kana lahu bi kulli syaratin tamuru alaiha yaduhun nurun yaumal qiyamah. Barang siapa masaha yang mengusap ala ra'si yatimin, kepala anak yatim, karena lahu bi kulli syaratin, maka ia berhak untuk setiap rambut yang dilalui usapan tangannya itu nurun yaumal qiyamah, mendapat sesinar cahaya di hari kiamat. Jadi ini menunjukkan apa? Kasih sayang. Ya. Biasanya kan orang kalau dielus-elus rambut itu menunjukkan kasih sayang. Ya. Kita mengelus itu hanya menunjukkan kasih sayang. Bukannya sekedar ngusap-ngusapin kepala orang, enggak. Anak yatim pelintir kepalanya biar dapat cahaya di hari kiamat. Kata anak yatim melintir doang ini, itu. Ada menunjukkan kasih sayang. Itu biasakan kalau santunan salah, gitu, menunjukkan sayang gitu, ya. Pokoknya menunjukkan sayang. Gitu. Walaupun nggak musab kepala yatim juga udah sayang, udah pahala gitu. Anak yatim dikumpulin, diusap-usapin doang. Kata anak yatim percuma nih ya dikumpulin doang. Kita demo aja nih. Ya, muncul pemikiran negatif anak yatim, wah jangan dikorupsi nih, di demo, padahal pengen cahaya di hari kiamat. Korupsi apa sih? Donatur kagak ada.
Saya pengen dapat cahaya itu. Begini jatuhnya berantakan, cahaya kada dapat ya. Tahu cahaya dapat apa kagak dia bilang kiamat. Fitnah iya, di demo iya tuh. Sama ilmunya gitu. Artinya sayang sama anak ya yatim gitu. Kalau kita mampu mah enggak apa-apa. Yatimnya kita santuni, jandanya kita nikahi gitu. Hah? Iya, itu kan ganjaran. Asal berani aja gitu. Kalau agak berani mah janganlah berantakan. Hikayat, ini suatu cerita nih ya. Qala Aliyun ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu fatakhirni wa ma isyanuka qala astahi min an aqula qala sallallahu astahi minni an tukhbirani an dambika wa ma lam tashtahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka kum fahruz min indi hatta la tanjil nar alaina. Jadi ada kisah gini, kata Sayyidina Ali, itu salah cerita. Sayyidina Ali bilang mungkin cerita nih, kata Sayyidina Ali gini, za'a rajulun, kata Sayyidina Ali, ada seorang laki-laki yang pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu si laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berbuat maksiat, fatahhirni, maka sucikanlah diriku. Kalau bahasa kita mah ya apa ya Rasul, mintakan sama Allah biar Allah memaafkan atas kesalahan saya. Sucikanlah saya ya Rasul, saya telah berbuat maksiat. Qala wa ma isyanuka, Rasul bertanya, wa ma isyanuka, apa maksiat engkau? Atau apa yang telah kau lakukan emang? Itu. Qala astahi min an aqul. Kata si laki-laki tadi, astahi min an aqul. Nah, aku malu untuk mengatakannya wahai Rasul. Malu saya Rasul kalau cerita gitu. Kata Rasul, atastahi minni an tukhbirani an dambika wa mimma tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Engkau malu kepadaku untuk memberitahukan tentang dosamu. Dan mengapa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa yaraka, yang dia senantiasa melihatmu. Siapa arika aing isin gitu. Arika Allah anu ningali maneh waktu keur melakukan dosa teh isin gitu loh bahasa kitanya mah, bahasa Sundanya mah. Cerita sama saya, kamu malu akan kelakuanmu, akan dosamu. Tapi kenapa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di satu berbuat dosa, padahal Allah melihatmu gitu. Kum, kata Nabi, udah bangun, makhruj min indi hatta lan tajnu alaina. Udah pergi kamu gitu. Makhruj diusir sama Rasul. Min indi, keluarlah. Min indi dari sini. Keluar itu indir hatta lan tajnu alaina, sehingga neraka tidak turun kepada kami. Bisa dijatuhkan dosa, bisa dijatuhkan neraka itu kayak itu. Udah sana pergi. Khawatir dia ada turun ini gara-gara sampai sudah mau diusir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fakharaja rajul, lalu si laki itu keluar. Diusir sama Nabi. Khaiban, dengan merasa rugi, waisan, juga merasa putus asa, wabakian, dan menangis sepanjang jalan. Min indi Rasul, di samping Rasul. Nangis. Akhirnya udah pergi, Rasul diusir. Kesel, ya. Rasul manusia, tapi dia manusia, ada keselnya juga. Itu, maksudnya kamu sama saya malu gitu, sama Allah mah nggak malu, ya. Jadi itu kan artinya apa? Kalau bahasa kita seperti merendahkan Allah Taala, itu berkenalan ke air isin, ada kalau tak isin, tolong, kan gitu bahasa kita nyaman. Kesal Nabi, ya, diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Baca Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril seraya berkata. Malaikat Jibril datang dan berkata kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lima istal'asya walau kafaratun lil nubi.
wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau membuat putus asa kepada orang yang berbuat maksiat, padahal ia mempunyai kafarat, mempunyai penghapus, ya, untuk dosa-dosanya. Wa in kanat kasratan, walaupun dosa itu sangat banyak. Ditegur sama malaikat sih. Itu. Mas kita kenapa wahai Rasulullah engkau membuat si pendosa ini berputus asa, padahal itu mempunyai penebus dari dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya gede. Lalu Rasulullah SAW berkata, bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratu, apa kafaratnya wahai malaikat Jibril? Kafaratnya apa? Penebusnya apa? Dia punya penebus apa? Qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala bi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fa yadfa'u ilayhi shay'an min al-ma'kulati aw ma yabrahu bihi fa idza qala as-sabiyyu yakunu kafaratan lidzambihi. Ini kata malaikat Jibril, lahu sabiyyun saghirun, ia mempunyai seorang anak kecil. Si laki-laki itu punya anak yang masih kecil. Fa'idha dakhala fi baitihi, ketika ia masuk rumah anak kecil itu, yastaqbiluhu, menyambutnya. Jadi kalau balik tuh sama anak kecil disambut. Ih, bapak udah pulang gitu. Fayadfa'u ilahi syai'an minal ma'kulat, lalu ia memberikan sepotong makanan atau sesuatu yang dapat menyenangkan, oleh-oleh. Jadi kalau pulang nih, si laki-laki ini dia nggak sepi dari buat tentengan yang bikin senang anaknya, ya, yang bikin senang orang tuanya juga lah, istrinya gitu ya. Jadi kalau pulang itu dari mana-mana nggak polos. Itu anak saya senangnya apa nih? Yang positif gitu maksudnya. Jangan asal senang baik. Udah tahu itu kagak. Kadang kan banyak di warung anak kecil kenapa aja senang, ya. Kotoran kucing juga kalau dikemas sama lucu-lucu mau dia. Racun juga mau, ya kan? Kalau dikemas sama kemasan yang menarik mah, maksudnya dengan sesuatu yang masalah makanan yang dia senang, ya apa? Oh dia senang ya, anak saya kalau senang tuh ini bakso tusuk, bakso tusuk ada ya, cilok isi gitu ya. Oh aduh girang kalau kasih cilok isi itu, seneng sampai apluk-aplukan. Oh apluk-aplukan saking senangnya kan. Oh kasih lupa kita udah kasih ditinggalin. Ya, pintu dibukain udah kita kasih sesuatu dia lari. Anak kecil saking senang, saking girangnya tuh dapat sesuatu yang dikasih oleh orang tuanya. Fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan lidzambi. Maka ketika anak kecil itu bergembira, senang, jadilah hal itu sebagai kafarat bagi dosa-dosanya. Ini sebenarnya bagi kita ya, yang selaku orang yang istilahnya kepala rumah tangga, di rumah itu ada kafarat dosa dan menyenangkan istri, anak, keluarga itu ya. Makanya salah satu ganjaran yang besar juga diantaranya adalah kita menyibukkan diri kumpul dengan keluarga daripada sibuk dengan sholat sunnah sendirian. Perkara sunnah ya, bukan perkara wajib. Karena dengan kumpul dengan keluarga itu pahalanya luar biasa. Itu nyenangin anak, apalagi kalau suka bapak-bapak yang setiap hari itu kerja nggak ada waktu buat anak, sempetin atau buat anak. Kalau saya tiap hari yang ada bosannya juga main terus ada capeknya, jadi ada kafarat gitu senang. Nah, ini mohon maaf ya, artinya karena saya baca di sini sama ini juga nampar saya. Jadi kadang-kadang begitu polos aja ketika anak bukain pintu atau tahu udah di pintu. Ya, tak bahkan kadang-kadang ngejedot sama kita buka pintu, kita nggak bawa apa-apa, Abi nggak bawa apa-apa, itu kita ada sedihnya juga, ada sedih polosnya gitu kan. Kadang-kadang nggak baru saya keterangannya baca ini, itu mungkin habis ini saya bawa baik deh, itu faida fariha sobi aku kafaratan lidzambi. Jadi gembira, jadi bikin gembira anak, di mana anak bikin anak jadi senyum,
jadi bahagia, itu jadi kafarat bagi dosanya. Sampai ditegur, baginda ditegur ya, baginda Nabi SAW oleh malaikat Jibril alaihi salam tuh ya. Jadi kafarat dari dosa-dosa kita. Banyak di antaranya ya yang menjadi kafarat penebus dosa-dosa ya. Di sini nggak ada hadisnya, ada di kitab apa itu ya, kitab salah satu yang menjaga pernikahan, bahwa ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh sholat, oleh puasa, bahkan oleh haji, terkecuali dosa itu bisa ditebus oleh dengan susahnya kita mencari nafkah untuk keluarga. Itu dosa mengunjing orang ya, sama. Dosa mengunjing orang itu nggak bisa ditebus dengan sholat. Kita sering gibahi orang, itu nggak bisa dosa ditebus dengan sholat, nggak bisa. Sama puasa nggak bisa, sama haji juga nggak bisa. Itu udah hakul adami itu dosanya. Tetapi dosa itu bisa ditebus oleh dari kasratul ayal, dari banyaknya susahnya kita mencari nafkah untuk keluarga. Itu bisa jadi penebus daripada dosa-dosa yang nggak bisa Allah hapuskan dari amalia-amalia kita kayak sholat, kayak ngaji. Tapi dengan itu dosa sama sesama hakul adami yang kita pernah lakukan, menzolimi, menggibah, ya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susahnya, payahnya mencari nafkah untuk keluarga. Jadi banyak pahala sebenarnya di situ dari mencari karunia Allah. Ya. Saya kalau nggak ada kitabnya malu tuh saya ngomong yang paling benar kan ya. Karena yang saya baca di kitabnya cabang iman yang ke semua bisa 76. Wah kita dua cabang iman lagi nih. Selesai. Alhamdulillah alhamdulillah kitabnya hanya dari nggak setahun ya. Mudah-mudahan hotamnya salah besok ya, mungkin 3 malam lagi nih ya, mudah-mudahan ya. Berkat demi Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah kesyukuran dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syaitanir rajim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Cabang yang ke-76 kita tutup, besok kita lanjutkan di malam Sabtu yang akan datang. Belum bisa ya, dan lagi kita yang satunya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ala bi